Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat Pagi, Pak. Iya. Selamat pagi, Gimana kabarnya kalian hari ini? Apakah kalian sehat? Alhamdulillah, bagus. Kalian harus tetap menjaga kesehatan di rumah dan tetap semangat belajar di rumah. Ya, anak-anakku, pada pagi hari ini, ayo, ada yang tahu? Kita amati anak-anakku semua. Di situ ada dua keadaan ya. Yang satu subur, kemudian yang satu tandus. Coba Nak Jihan. Nak Jihan lebih enak lihat yang mana? Apakah yang subur atau yang tandus? Aku lebih suka yang hijau-hijau, Bapak. Wah, ya betul, bagus. Ya, jadi anak-anakku semua, ini adalah dua keadaan. Yang pertama, lingkungan kita subur, dan yang kedua, lingkungan kita tandus. Nah, hari ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 2, perubahan lingkungan, pembelajaran ke-1. Ini kita akan belajar yang pertama yaitu pengertian teks non-fiksi, kemudian mengidentifikasi isi dari teks non-fiksi, kemudian peristiwa pada teks non-fiksi, kemudian lagi pengertian air tanah dan air permukaan, serta menganalisis proses terjadinya air tanah dan air permukaan. Apakah kalian penasaran tentang apa itu teks non-fiksi dan air tanah dan air permukaan? Penasaran? Penasaran, Bapak? Penasaran, Pak. Iya. Nah, yang pertama, teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Cara-cara untuk mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Nah, yang pertama, kalian baca teks dengan seksama dari awal hingga akhir teks. Kemudian temukan kalimat utama, gagasan pokok pada setiap paragraf. Tandai kata atau kalimat yang kamu anggap sebagai kata kunci, dan yang keempat adalah menggunakan bantuan bagan seperti pada gambar berikut. Anak, kita akan belajar mengamati tentang air tanah dan air permukaan. Nah, dari gambar di atas, manakah yang termasuk air tanah anak-anak? Aku. Iya, Nak Isda, coba yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri yang air tanah? Yang kanan. Iya, yang kanan. Kemudian Ada yang monsternya ya, Pak? betul itu air dari dalam tanah keluar seperti itu. Kemudian yang kiri berarti yang air apa, anak-anak? Air Apa ya? permukaan. Nah, nanti sebelum kalian mengamati video, kalian harus menyiapkan catatan kecil. Nah, nanti isinya apa toh, Pak? Isinya adalah yang satu, apa yang dimaksud air tanah, kemudian apa yang dimaksud air permukaan, bagaimana proses terjadinya air tanah dan air permukaan, kemudian sebutkan contoh air tanah, sebutkan contoh air permukaan, apa manfaat air tanah, dan apa manfaat air permukaan. Seperti itu ya. Nah, pada suatu hari, Yoni pergi ke pantai Parangtritis. Nah, dia bertemu dengan Rafael. Nah, Rafael ini sedang mengamati. Kenapa kok ya di laut air tidak meresap ke tanah? Kenapa ya? Kenapa menggenang di sana ya? Nah, kemudian Yoni juga berpikir demikian. Nah, jadi air di pantai merupakan salah satu jenis air permukaan. Mengapa demikian?
karena air permukaan merupakan air yang berada di atas permukaan tanah, baik dalam kondisi mengalir maupun diam. Air itu ada di atas tanah karena tidak mampu terserap. Itu karena lapisan tanahnya sangat rapat sehingga sulit ditembus air. Jika dikelompokkan lagi, air permukaan itu terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu air sungai, air danau atau telaga, dan yang ketiga adalah air laut. Nah, setelah Yoni capek bermain di laut, kemudian dia pulang dan dia makan bersama saudarinya. Nah, dia makan burger enak sekali. Kemudian agar tidak tersedak, Yoni minum air. Coba anak-anak, itu air yang diminum Doni, apakah air permukaan atau air tanah? Mari kita coba pikirkan. Apa ya? Air tanah atau permukaan ya? Coba anak-anak pikirkan lagi. Apakah air tanah? Nah, ya betul. Air yang diminum Doni adalah air tanah. Karena apa? Air tanah berada di dalam lapisan tanah dengan kedalaman berbeda-beda. Biasanya air tanah dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Misalnya diambil melalui sumur atau disedot menggunakan pipa dan berbagai peralatannya. Jika dibagi lagi, air tanah dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Ada air tanah freatik, air tanah dalam, air tanah meteorit, air tanah magma, dan air konat atau sering juga disebut air purba. Nah, coba apa yang dimaksud dengan air tanah dan air permukaan? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Ya, silakan. Kalau air tanah itu air yang ada di dalam tanah. Itu tadi Ya, yang kemudian. kedalamannya berbeda-beda. Ya, kemudian untuk air permukaan Air bagaimana? permukaan itu yang di atas tanah karena susah diresap. Contohnya Iya. ada air sungai, laut. Iya, bagus sekali. Nah, anak-anak, agar nanti kalian lebih paham lagi tentang proses terjadinya air tanah, kemudian tadi kan sudah mengamati ya, kemudian bisa menyebutkan contoh air tanah. Sekarang, coba, siapa yang tahu contoh air tanah atau air permukaan? Nggak apa-apa. Pak, saya. Ya, silakan. Air tanah itu contohnya air sumur, Pak. Iya, betul, air sumur. Kemudian Iya. ada lagi? Kalau air permukaan itu pas hujan, Pak, airnya kan turun ke tanah, jadi di permukaan tanah gitu, Pak. Oh, gitu, menggenang gitu ya. Iya, Ya. betul. Nah, kemudian ada yang bisa menyebutkan tidak manfaat air tanah dan air permukaan? Ya, manfaat air tanah dan air permukaan apa, Nak Muklis? Manfaat air tanah itu untuk bisa menyebutkan tanaman, Pak. Ya, bagus. Nah, karena sudah selesai dan kalian sudah paham semuanya, ada yang ditanyakan, nanti kalau ditanyakan lewat WA grup ya, bisa ya. Nah, hari ini kita belajar apa anak-anak? Yang pertama tadi apa? Teks. Teks, Pak. Teks. Ya. Kemudian yang kedua, yang IPA apa? Air. Ya, Air tanah dan air permukaan. Baik, Dan air permukaan. paham semua. Kita tutup pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, nanti Bapak kirimkan link untuk evaluasinya. Seperti itu ya. Nanti dikirimkan lewat WA group. Seperti itu. Ya, baik. Semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan di rumah, dan salam buat Bapak Ibu di rumah. Begitu ya anak-anak. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, Bapak.